Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijadil Mustin dan saya di sini akan berbagi ilmu tentang yang namanya pengembangan dan pemberdayaan SDM. Nah, apakah itu pengembangan dan pemberdayaan SDM? Pengembangan dan pemberdayaan SDM adalah sumber daya manusia yang merupakan aspek penting dalam manajemen organisasi. Pengembangan SDM adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pemberdayaan SDM atau improvement merupakan proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk perbaikan dalam hal akses, kegiatan perbaikan, kelembangan lingkungan dan kehidupan. Pengembangan SDM ini bertujuan untuk memperbaiki efektivitas karyawan dan mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Pemberdayaan SDM ketimbangnya adalah proses pembangunan yang memperkuat kemampuan dan keterampilan karyawan, memperkaya lingkungan kerja, dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pengembangan dan pemberdayaan SDM diperlukan karena kondisi yang dapat menghambat kinerja seperti pengeksploitasi, kurangnya peluang untuk berkembang, dan saling tidak mempercayai antara pemimpin dan bawahan. Strategi pemberdayaan SDM seperti empowerment dapat mengubah situasi tersebut dan membantu mencapai situasi win-win solution di mana semua orang dalam suatu lembaga dan organisasi memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menciptakan situasi yang optimal. Pengembangan sumber daya SDM dapat didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis yang terencana dan berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan individu dan organisasi untuk mencapai keunggulan, kompetitif, dan kesuksesan dalam jangka panjang. Pengembangan SDM melibatkan pengembangan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan karyawan dalam suatu organisasi. Pengembangan SDM memiliki tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia adaptif dalam komponen untuk menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Dengan identifikasi kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif. Pengembangan SDM dapat mengarahkan pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan karyawan untuk membantu mereka melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, pengembangan SDM juga mempengaruhi positif tentang kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Kompetisi praktisi pengembangan sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Pemberdayaan SDM dan pengembangan kompetensi SDM diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keterlibatan karyawan, serta menjamin kepemimpinan yang efektif. Pengembangan SDM harus didukung oleh perencanaan yang matang, motivasi dari pimpinan, dan kemauan dari pegawai itu sendiri. Dalam pemberdayaan SDM, pengembangan talenta merupakan kegiatan atau keperluan yang sangat penting dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Pengembangan talenta adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas tinggi, baik dalam proses perekrutan, membentuk talenta pool, dan pengembangan kompetensi ke jalur karir serta referensi talenta. Pengembangan talenta juga berpengaruh positif terhadap kinerja dan produktivitas organisasi, membantu meningkatkan daya saing dan membantu organisasi mempertahankan pengetahuan yang berharga ketika karyawan yang kritis meninggalkan perusahaan. Pengembangan talenta dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mentoring, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan talenta dapat berbeda-beda, seperti model War of Talent yang menekankan pada pentingnya menarik dan merekrut bakat terbaik dari pasar kerja yang kompetitif. Dalam budaya organisasi dan pengembangan SDM ada hubungannya dengan pengembangan SDM dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keterlibatan karyawan. Budaya organisasi yang mendukung rasa pemaknaian, kompetensi, determinasi diri, dan dampak positif dapat membantu meningkatkan moral, motivasi, dan kinerja karyawan. Pemberdayaan SDM dapat dilakukan melalui pengembangan talenta, mentoring, pelatihan pendidikan, dan pengembangan kompetensi. Pemberdayaan SDM juga dapat dilakukan melalui pengembangan budaya organisasi yang dapat membantu memperkuat hubungan antara karyawan dan organisasi.
menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Baiklah, kita rangkumkan semuanya itu. Jadi, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat kemampuan dan keterampilan karyawan dalam organisasi. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti mentoring, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi. Pemberdayaan SDM atau empowerment merupakan proses pembangunan yang memperkuat kemampuan dan keterampilan karyawan, memperkaya lingkungan kerja, dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pengembangan talenta yang merupakan aspek yang penting dalam pemberdayaan SDM. Pengembangan talenta dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mentoring, pelatihan, pendidikan, pengembangan kompetensi yang saya sebutkan di atas tadi. Budaya organisasi juga memiliki hubungan dengan pemberdayaan SDM. Budaya organisasi mendukung rasa pemaknaan, kompetensi, determinasi diri, dan dampak positif dapat membantu meningkatkan moral, motivasi, dan kinerja karyawan. Pemberdayaan SDM dapat dilakukan melalui pengembangan budaya organisasi yang dapat membantu memperkuat hubungan antara karyawan dan organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Begitulah semuanya hasil dari rangkuman materi yang saya sebutkan dari awal tadi. Ini adalah yang saya sebutkan adalah rangkuman materinya. Baiklah, sepertinya hanya batas itu saya bisa berbagi ilmu yang saya ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.